hasil kami hasil panen. Untuk komoditas yang ditanam tuh tanaman apa saja Pak? Apa hanya jagung? Apakah Bapak menanam lain juga? Di sini Bapak menanam dulunya kangkung, bayam, cabai keriting. Ini udah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan hasilnya juga dibanding yang bayam tadi daripada kangkung terus cabai dibaguskan ini. Kalau bayam kan harganya kurang ini ya. Kalau jagung kalau di pasaran lumayan gitu. Terus panennya juga dibanding cabai. Kalau jagung hibrida ini umurnya 75 hari, jadi 2,5 bulan Bapak udah panen. Untuk penghasilan panennya itu biasanya berapa Pak? Kalau ini kurang lebih 1 kali panen 75 hari itu 2 juta. Sangat. Itu hasilnya terpatok atau misalkan itu bisa lebih atau bisa kurang? Kalau lahan seluas ini sudah mentok segitu 2 juta. Untuk per butirnya itu ditanam berapa ya Pak? Per butirnya kita tanam 1 aja. Oh 1? Iya. Langsung dari pagi sampai sore, kelar semua dari ujung di situ sampai ke ujung situ 1 hari. Satu hari itu berapa butir Pak? Ada yang 1.000 nggak Pak kira-kira? Oh enggak, kalau ini paling 700 butir. Yang kira-kira yang panen berapa Pak? Oh, yang hidup gitu dari kita paling 97% hidup dari yang 700 butir tadi. Berarti hanya 3% kegagalannya ya Pak? Iya benar. Untuk lokasi lahan budidaya itu jagung gimana ya Pak? Ada di sebelah sini. Tapi itu kurang ini bapak itu karena udah tua jadi kurang terurus. Untuk luas lahannya berapa Pak? Ini paling 200 meter persegi karena ini kan lahan irigasi. Kalau boleh tahu untuk sistem pemupukan apa yang diterapkan di lahan budidaya tanaman jagung? Pemupukannya kalau kita ada 2 metode ya. Pertama cara kita langsung pupuk langsung ke inti tanaman. Yang kedua kita campur dengan air. Kita aduk dengan air baru kita semprotkan ke akarnya. Jadi 2 metode. Ada nggak sih Pak kegagalan dalam panen ini? Ada contohnya ya kebanyakan diserang oleh hama. Contoh amannya apa Pak? Namanya ya pertama itu ulat akar. Akarnya ini digeroketi oleh ulat terus menjalar ke batangnya layu 3 hari kemudian ambruk. Yang kedua hamanya hama daun, ulat yang makan. Itu nanti kita atasi dengan insektisida ya, kita semprot. Kalau akar bisa kita kasih obat uradan di toko ini ada di toko obat. Uradan dikasih itu bisa. Jadi nggak diserang oleh hama ulat akar ya, sama batang. Ulat akar sama batang. Untuk di lahan ini pernah tidak Bapak mengalami kelebihan atau kekurangan unsur hara? Oh, kalau unsur hara saya belum pernah mengeceknya. Tapi kalau pH kalau nggak salah pH-nya ini 5,7 pH tanah. Jadi bagus buat jagung. pH yang bagus buat jagung itu antara 5,5 sampai 7,2. Berarti bagus ya Pak? Iya. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai gejala kekahatan dan kelebihan unsur hara pada makro yang ditemukan dari hasil observasi di lahan pertanian di tanaman jagung. Hasil observasi di lapangan yang kami temukan yaitu ada kalium. Gejala kekurangan kalium dimulai dengan warna kuning atau kecoklatan sepanjang pinggir daun pada daun tua. Warna tersebut akan berkembang ke arah tulang daun utama dan pada daun-daun di atasnya. Gejala umum kekurangan kalium lainnya adalah warna coklat tua pada buku batang bagian dalam dan dapat diketahui dengan mengiris batang secara memanjang. Contohnya, daun menguning sampai dimulai dari tepian.
Unggulan daun utama tetap berwarna hijau tua, daun mengeriting, dan pertumbuhan terhambat. Tanda tanaman jagung kekurangan unsur hara kalium. Ukuran tongkol kadang-kadang tidak terlalu dipengaruhi seperti halnya pada kekurangan nitrogen dan fosfat. Tetapi biji-biji pada jagung tidak berkembang dan tongkol jagung memiliki dengan biji sedikit sebagai akibat kekurangan kalium. Solusi untuk menyelesaikan masalah kekurangan kalium pada pengendalian hayati yaitu tambahkan bahan organik berbentuk abu atau bulsa tanaman ke tanah paling tidak sekali setahun. Abu kayu juga memiliki kandungan kalium yang tinggi, memberi kapur pada tanah asam dapat meningkatkan penyimpanan kalium dengan mengurangi pelarutan. Pada pengendalian kimiawi, berbagai macam pupuk kalium tersedia di pasar. Dari kalium yang diterapkan dapat memainkan peran penting dalam kualitas dan hasil panen. Produk yang paling banyak digunakan adalah kalium klorida. Pupuk mineral lain antara lain kalium nitrat, kalium sulfat, dan monokalium fosfat. Kalium harus ditambahkan sebagai pupuk dasar selama persiapan lahan dan diberikan lagi selama periode perbungaan. Untuk gejala kelebihan unsur hara makro di tanaman jagung yang kami observasi tidak mempunyai kelebihan unsur hara makro, karena itu lebih masuk ke dalam serangan hama pada tanaman jagung, misalnya kerusakan daun seperti daun yang berlubang-lubang, dan tanaman jagung sudah ada yang layu atau sudah ada yang mati. Untuk menyelesaikan gejala kelebihan unsur hara makro itu pada hasil observasi kami tidak ada solusinya, karena dalam tanaman jagung yang kami observasi tidak mempunyai kelebihan unsur hara makro pada tanaman jagung. Sekian, terima kasih hasil observasi yang kelompok kami dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.